Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bujianto dan di video ini saya mau berikan update informasi tentang cara pasang iklan di YouTube di akhir tahun 2024 ini. Saya rekam video ini di bulan November. Nah, teman-teman perlu dipahami sebelum lanjut ke materi cara pasang iklan di YouTube-nya, dipahami dulu di depan ini bahwa kita pasang iklan di YouTube maksudnya di sini adalah sebagai pengiklan. Kita sebagai pemilik produk atau jasa yang ingin mempromosikan produk atau jasa tersebut melalui platform YouTube, baik itu di YouTube Short maupun di YouTube video yang biasa yang panjang ya. Nah, kalau kita buka YouTube seperti ini, nah di sini ada yang bersponsor ya. Ini bersponsor, dia beriklan artinya. Kemudian ini ada bersponsor ya. Dan juga kalau kita buka salah satu videonya, misalnya seperti ini. Nah, ini akan muncul iklan seperti ini ya. Ini yang akan kita lakukan seperti itu. Jadi kita akan membuat iklan kita untuk produk atau jasa kita muncul di YouTube. Jadi bukan iklan yang tampil di video kita. Kalau kita membuat iklan yang tampil di video kita karena kita membuat channel YouTube, itu namanya kita sebagai content creator atau sebagai publisher-nya. Sedangkan di sini yang akan kita bahas adalah kita sebagai advertisernya, kita yang akan membayar ke YouTube untuk menampilkan iklan kita. Oke, paham sampai di sini ya? Nah, untuk cara pasang iklan di YouTube sendiri, teman-teman bisa langsung menuju ke Google Ads. Oke, teman-teman, jadi langsung saja kita akan mulai dari akun Google Ads yang sudah kita punya. Di video sebelumnya, saya sudah berikan tutorialnya, bagaimana cara membuat akun Google Ads dan membuat kampanye atau iklan yang pertama kalinya. Setelah itu kita bisa masuk ke Google Ads ya. Kita buka saja ads.google.com ya, seperti ini. Kemudian enter. Nah, kita login menggunakan akun yang kemarin sudah kita buat ya untuk akun Google Ads-nya. Nah, seperti ini. Ini adalah dashboard akun Google Ads dengan mode exportnya yang kemarin sudah kita ubah ya. Silakan cek lagi atau tonton video sebelumnya tentang membuat akun Google Ads dan juga membuat kampanye yang pertama. Pastikan teman-teman sudah masuk di halaman seperti ini. Ini halaman utama di dashboardnya Google Ads. Oke, dan kemudian kita bisa mulai membuat iklan di sini nanti. Yang iklannya nanti akan tampil di YouTube. Nah, tapi syaratnya karena kita akan memasang iklan di YouTube ya, dan iklannya itu berupa video. Jadi teman-teman sudah harus siapkan salah satu video untuk yang akan kita jadikan iklan gitu. Harus sudah punya videonya ya. Jadi harus tahu cara mengupload videonya ke YouTube gitu. Saya anggap sudah clear, sudah bisa. Dan misalnya saya akan buka channel saya. Di sini ada beberapa video ya yang coba nanti sebagai contoh akan saya iklankan. Ya, setelah kita sudah punya videonya, saya langsung bisa membuat kampanye baru di sini. Klik kampanye baru, kemudian klik lagi plus kampanye baru. Tunggu sebentar. Dan di sini kita bisa klik saja yang buat kampanye tanpa panduan sasaran. Oke. Dan pilih yang video di bawahnya sini. Jenis kampanyenya video. Jadi dengan video ini kita bisa menjangkau penonton di YouTube dan juga bisa mendapatkan konversi. Klik, lalu kemudian di sini bawahnya ada sub jenis kampanyenya. Jadi di YouTube itu ada beberapa jenis kampanye, ini ada banyak ya. Yang pertama jenisnya adalah jumlah tontonan video. Nah, di sini kita harus menentukan tujuan kita. Jadi tujuannya untuk mendapatkan tontonan video yang banyak, atau untuk menjangkau secara efisien, atau untuk menarget frekuensi ya. Ini ada penjelasannya masing-masing, bisa dibaca ya. Dan untuk di video ini saya akan contohkan yang pertama saja, yaitu jumlah tontonan video. Nah, dengan jumlah tontonan video ini nanti iklan kita akan muncul di dalam feed ya. Juga bisa di dalam in-stream untuk iklan yang bisa dilewati dan juga yang tidak dapat dilewati. Kemudian juga bisa muncul di dalam video short. Nah, kemarin sudah ada yang nanya juga bagaimana cara pasang iklan di video short gitu. Nah, tapi tentunya nanti kita sesuaikan dengan video kita ya. Produknya apa dan tentunya tujuannya untuk apa, itu teman-teman nanti bisa menyesuaikan sendiri. Di contoh ini saya akan tunjukkan contohnya untuk mendapatkan jumlah tontonan video. Misalnya saya akan mempromosikan untuk
video jasa pembuatan website. Nah, di sini saya ada video tentang jasa pembuatan website ya, untuk promosi jasa pembuatan website. Saya siapkan videonya, nanti akan saya promosikan video ini gitu. Oke, jadi saya pilih yang paling atas ya, jumlah tontonan video misalnya. Kemudian klik lanjutkan. Nah, ini ada iklan yang dibuat tapi belum selesai. Ini bisa diteruskan dengan ini yang kemarin dibuat, atau kita mulai baru saja. Kalau muncul seperti ini, kita klik mulai baru. Jadi kita buat dari awal lagi. Dan di sini kita bisa memberikan yang pertama nama kampanyenya. Misalnya namanya jasa web gitu. Kemudian di sini di bagian berikutnya kita bisa menentukan iklan kita akan tampil di mana saja. Ini bisa di checklist semua, iklan in-stream yang dapat dilewati, iklan feed ya, dalam feed juga bisa iklan short ya. Jadi iklan yang bisa dilewati itu kalau kita membuka satu video gitu ya, misalnya ini contoh, ini nggak muncul iklannya. Orang-orang yang sebelumnya aku kerja di tambang, resign demi affiliate bang. Kan udah kaya. Dan nanti saya cek ya. Tapi teman-teman tentunya sudah nggak asing lah ya. Nanti ada, kalau nonton video, ada muncul iklannya yang ada tulisannya, bisa dilewati atau skip. Kemudian yang berikutnya bisa tampilkan di dalam feed. Nah, kalau di dalam feed itu akan muncul aja seperti ini. Ini muncul dalam feed ya. Kemudian biasanya nanti di bawah lagi ada bersponsor ya. Seperti ini muncul lagi. Itu di dalam feed artinya ya. Dan iklan di video short ya, teman-teman sudah paham ya kalau sedang nonton video short misalnya seperti ini. Nanti akan muncul iklan itu di antara video dan seperti ini. Nah, ini iklan di dalam short ya. Oke, kemudian ini bisa kita pilih semua atau kita bisa pilih salah satunya. Tapi harus kita milih minimal satu ya iklan. Kita centang semua untuk menampilkan iklan di semua jenis iklan ini, jenis formatnya. Dan kemudian strategi biddingnya apa? Kita bisa tentukan di sini. Tapi ini sudah defaultnya. Kita pilih yang CPV ya, atau cost per view. Dan ini kita lewatkan saja. Lalu untuk anggarannya kita tetapkan. Anggaran total selama kampanye berlangsung atau kita buat anggaran harian. Nah, kalau saya biasanya pilih anggaran harian saja. Ini bisa kita tentukan, misalnya hariannya 100.000. Kemudian tanggal mulai dan tanggal berakhirnya. Ini bisa diedit atau bisa dibiarkan saja. Jadi kalau teman-teman nanti mengedit di sini, tanggal mulainya mau kapan dijadwalkan dan tanggal berakhirnya kapan. Kalau dibuat tanggal berakhir, berarti nanti walaupun saldonya iklan kita masih ada, ketika sampai di tanggal yang masa berakhirnya dia akan berhenti iklannya otomatis. Sedangkan kalau dibuat tidak ada, nanti iklan itu akan jalan terus selama belum kita matikan secara manual atau selama saldo iklan kita masih ada gitu. Kalau saya sih biasanya saya biarkan saja seperti ini ya. Kemudian di sini jaringannya. Nah, jaringan video kita akan tampilkan di mana saja gitu. Kita bisa tampilkan hanya di YouTube saja ya, di YouTube ini. Bisa juga di partner YouTube, partner Google yang lain, partner video di jaringan display. Nah, kalau saya hanya fokus akan tampilkan video iklan saya di dalam YouTube. Jadi ini saya buang checkingnya. Ya, jadi biarkan saja yang di YouTube saja di sini yang tampil. Karena ini nanti bukan di YouTube tampilnya, bisa di video iklan video di tempat-tempat lain. Misalnya di aplikasi gitu ya, atau di website yang bisa menampilkan iklan video yang itu datangnya dari Google Ads. Oke, jadi pastikan hanya tampil di YouTube ya. Dan kemudian lokasinya, ini teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan target marketnya. Bisa di seluruh Indonesia atau di seluruh negara, atau bisa masukkan kota-kota tertentu ya di sini. Misalnya kita masukkan kota tertentu, Jakarta gitu ya, bisa kita sertakan atau kita kecualikan. Nah, kalau kita sertakan, berarti kita hanya akan menarget orang-orang yang ada di Jakarta saja gitu. Tapi kalau tadi kita pilihnya yang kecualikan di sini, berarti kita akan memilih atau menarget semua orang di seluruh dunia selain yang ada di Jakarta. Kalau seperti ini kalau kita kecualikan ya. Jadi bisa dipahami, saya akan target saja di seluruh Indonesia. Kemudian selanjutnya di pengaturan bahasa
bahasa ini bisa kita buat semua bahasa, bisa kita pilih salah satu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, atau beberapa bahasa. Kalau saya sih biarkan saja semua bahasa, ini artinya bahasa yang dibaca atau bahasa pengaturan di gadget saat dia nonton sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita iklan kita berbahasa Indonesia, ya tetap aja nanti yang nonton orang Indonesia, itu targetnya orang Indonesia walaupun gadgetnya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Jadi biarkan saja semua bahasa. Kemudian di sini ada video terkait, ini nggak usah ditampilkan, nggak usah ditambahkan. Tapi kalau teman-teman punya iklan yang berkaitan videonya gitu, misalnya jasa pembuatan website, terus ada lagi tutorial tentang pembuatan website atau lain sebagainya. Tapi ini bisa dilewatkan, nggak usah ditambahkan juga nggak masalah. Setelah tambahan ini, kita bisa mengatur iklan kita akan tampil di mana saja. Bisa di semua perangkat yang valid ya, seperti di TV, komputer, tablet, dan juga di ponsel gitu. Atau kita bisa menarget di perangkat yang spesifik ya, perangkat tertentu saja. Nah, jadi teman-teman bisa pertimbangkan nih, iklannya akan muncul di mana saja. Kalau saya biasanya menarget di komputer dan ini aja, komputer, telepon, dan tablet. Di layar TV-nya nggak usah. Atau bisa lebih spesifik lagi ya, tampilkan hanya di HP saja, di telepon seluler dan di tablet. Di komputer nggak usah, misalnya gitu juga bisa ya. Ini bisa kita pertimbangkan sesuai dengan kebutuhannya. Saya tampilkan saja yang tiga-tiganya ya, di komputer bisa, di telepon bisa, atau di tablet juga bisa. Dan kalau lebih spesifik lagi, teman-teman juga bisa menarget sistem operasinya nih. OS-nya menggunakan apa? Apakah yang Android saja, BlackBerry, iOS, WebOS, atau Windows ya. Ini kalau dipilih nanti jadi hanya tampil sesuai dengan OS yang digunakan gitu. Jadi nggak tampil di Android misalnya, atau nggak tampil di iOS, cuma di Android aja, ini juga bisa. Ya, tapi ini kalau saya biarkan saja di semua operasi kita sertakan. Kemudian model perangkatnya seperti ini ya, bisa ditentukan juga, bisa juga enggak. Ya, ini biarkan di semua jaringan juga, mau pakai WiFi, mau pakai jaringan yang lain ya, ada 3axis dan segala ada lainnya. Atau kita jaringan WiFi aja, misalnya gitu. Jadi biar lancar, orang nonton pas lagi lancar gitu. Bisa seperti itu. Ya, ini dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kemudian di pembatasan frekuensi, ini kita bisa menentukan nih. Frekuensi itu artinya berapa kali iklan kita akan ditayangkan. Nih misalnya kita batasi frekuensi tayangan. Dia hanya akan membatasi misalnya frekuensinya misalnya 2 gitu, 2 per hari. Jadi iklan hanya tampil ke orang yang sama selama 2 kali dalam sehari. Jadi nggak berulang-ulang terus atau hanya sekali gitu. Jadi nanti yang nonton itu orang-orang baru yang unik gitu, bukan orang yang udah nonton ditontonin lagi, ditampilin lagi, bukan. Batasan frekuensi tayangan. Jadi hanya bisa ditayangkan ke orang yang sesuai dengan frekuensi ini. Misalnya gitu. Tapi kalau ini kita biarkan ya nanti iklan kita bisa berulang. Tapi nggak masalah juga misalnya iklan yang pertama dilewatkan, nanti muncul lagi iklan itu, dia jadi penasaran dan muncul lagi, nanti dia jadi ngeklik gitu juga bisa. Jadi ini dibiarkan sesuai dengan algoritma YouTube, berapa kali akan menampilkan iklan ke pengguna tersebut. Begitu juga dengan frekuensi tampilan. Nah, tampilan dengan tayangan ini beda ya. Kalau tampilan dia hanya sekedar tampil, muncul seperti ini di dalam YouTube-nya ya, berapa kali dimunculkan. Tapi kalau tayangan ya iklan kita benar-benar ditayangkan, jalan gitu. Sementara ini saya biarkan saja batasan frekuensi untuk tayangan dan tampilan ini nggak usah dipilih, kita lewatkan dan kemudian kita jadwalnya di sini. Ini bisa ditentukan nih. Setiap hari atau di hari-hari tertentu dengan jam tertentu gitu. Misalnya hari Senin jam 00 sampai jam 15 saja gitu. Kemudian bisa tambahkan lagi hari Selasanya beda lagi gitu. Atau semua hari jadwalnya sama juga bisa di semua hari ya, setiap hari, setiap jam 00 sampai jam berapa gitu kita tentukan. Atau kalau ini dibiarkan ya, jadi setiap harinya sepanjang 24 jam dia akan tampil, iklan kita bisa tampil gitu selama ada pemicunya, ada kata kunci yang diketikkan di YouTube atau orang itu sesuai dengan target kita. Ini biarin aja.
Kemudian pengukuran pihak ketiga ini nggak usah kita apa-apakan karena kita nggak menggunakan pihak ketiga untuk mengukur jumlah tayangan ataupun juga konversi dan sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membuat grup iklan. Nah, grup iklan ini berfungsi ketika nanti punya beberapa jenis iklan sesuai dengan targetnya. Jadi grupnya misalnya grup jasa pembuatan website, ada grup untuk pembuatan website aja tanpa kata-kata jasa gitu. Ini bisa kita tentukan grupnya. Ya, ini kita langsung membuat satu grup saja. Kita buat saja grup pertama, grup iklan, dan selanjutnya kita akan menentukan audiens, target kita, iklan kita akan ditampilkan ke siapa. Di bagian ini yang penting, yang harus benar-benar difikirkan, karena nanti akan menentukan seberapa bagus performa iklan kita itu, ya sesuai dengan target yang kita atur di sini. Kalau kita salah targetnya, ya iklan kita mungkin akan tampil, tapi nggak menghasilkan penjualan atau nggak menghasilkan konversi. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam menyeting target audiens ini. Nah, dalam membuat target audiens ini, kita pertama kali membuat namanya dulu. Ini opsional sih sebenarnya, bisa diisi bisa enggak. Kalau bisa dibuat juga oke lah ya. Targetnya yaitu jasa web itu misalnya. Kemudian ada beberapa atribut yang bisa kita sertakan untuk menentukan target. Yaitu bisa menggunakan demografi, bisa menggunakan minat ya, atau bisa dari segmen data yang sudah kita punya. Ya. Jadi di sini saya contohkan dulu yang menggunakan demografi. Ini yang direkomendasikan. Ya, kita pilih saja di bagian yang demografi. Klik tanda ini biar muncul ya. Nah, ini demografinya kita tentukan nih. Gendernya laki-laki perempuan ya, atau salah satunya atau semuanya, kemudian usianya. Ya, ini sesuai dengan produk atau jasa yang teman-teman jual nantinya. Saya buat semua saja ini gendernya, kemudian usianya ya ditentukan, jangan dari 18, kita buat saja misalnya 25 sampai 44 gitu. Ini untuk gender. Kemudian ada tambahannya demografinya. Itu dia orang tua atau bukan gitu. Ini ya bisa dipilih-pilih ya. Orang tua atau bukan orang tua atau tidak diketahui, ini bisa dipilih salah satunya atau pilih semuanya. Kemudian pendapatan rumah tangganya berapa persen. Biasanya saya biarkan saja sih sebenarnya untuk pendapatan ini. Karena ini juga datanya nggak terlalu akurat kalau di Indonesia. Terus terang saya belum pernah meneliti secara pasti ya keefektifan dari menentukan ini. Jadi ini biasanya saya lewatkan. Saya pilih yang defaultnya saja seperti awal tadi. Seperti ini gitu. Oke, kemudian kita juga bisa menentukan dari minat dan juga demografi yang terperinci. Nah, apa sih isinya? Kita buka di sini. Jadi minat ini kita bisa tambahkan di sini, ketikan minatnya apa, ya? Atau kita jelajahi di sini nih, bisa muncul langsung. Dia minat beli misalnya atau demografi terperinci. Kalau minatnya di sini kita pilih minat. Nah, minatnya tentang apa yang akan kita target orang-orang itu untuk melihat iklan kita. Kalau jasa web misalnya tentang teknologi, itu minatnya. Kemudian kita juga bisa pilih lagi demografi terperinci. Ini kalau misalnya kan hanya akan menentukan orang yang pendidikannya apa gitu. Misalnya mahasiswa aktif atau bukan lah ya. Terus status perkawinannya, ini bisa kita tentukan. Kemudian peristiwa kehidupan, misalnya dia baru lulus perguruan tinggi, membeli rumah, dan lain sebagainya. Pernikahan ya biasanya. Atau teman-teman nanti tentukan saja sesuai dengan targetnya ya. Jadi dari demografi ya yang kita tentukan tadi, kemudian dari minat dan juga demografi terperinci ini sudah kita setting. Nah, untuk segmen data Anda ini, kita sudah punya data nih kalau kita tambahkan di sini. Tapi kalau masih baru, kita belum punya data, ya, ini bisa kita lewatkan. Nah, data ini bisa didapatkan dari Google Analytics, bisa dari daftar pelanggan yang sudah ada, atau bisa dari pengunjung situs, ya. Ini nanti akan saya bahas di video yang lain untuk tentang pembuatan segmen data yang tersimpan, gitu.
Untuk awal ini sebenarnya dari demografi dan dari minat saja sudah cukup untuk menarget penonton di dalam iklan kita di YouTube gitu ya. Segmen audiens tambahan ini istilah penelusuran khusus ya, orang berdasarkan aktivitas penelusuran mereka. Jadi kalau ini kita tulis artinya kita akan menarget orang-orang yang pernah mengetikkan atau menelusuri kata-kata tertentu di sini di dalam YouTube gitu. Misalnya nih, tadi istilah penelusuran khusus, kemudian di sini saya ketikkan, tambahkan istilahnya. Misalnya jasa web. Istilah penelusurannya orang-orang yang memiliki salah satu istilah penelusuran ini, misalnya jasa pembuatan web gitu ya. Ini kata kunci sebenarnya, kata kunci yang kita masukkan ke sini. Jadi kalau teman-teman mau menuliskan ini juga boleh ya. Kita simpan. Nah, jadi nanti video kita akan ditargetkan kepada orang-orang yang pernah menelusuri istilah penelusuran ini, juga yang sesuai dengan demografi dan minat ini, dan juga usianya yang sudah kita tentukan ini. Gitu. Dan juga kita bisa kecualikan kalau kita mau target orang-orang yang lebih spesifik lagi. Misalnya gini, kita buat segmen baru nih. Buat segmen baru untuk mengecualikan orang-orang agar nggak nonton video kita gitu. Misalnya dari daftar pelanggan, ini kalau kita sudah punya pelanggan, atau dari Google Analytics kalau sudah menghubungkan website kita dengan Google Analytics ya. Tapi ini saya batalkan saja karena ini belum punya segmen audiens untuk kita kecualikan. Jadi kita hanya target saja orang-orang yang sesuai dengan demografi dan juga segmen yang sudah kita tentukan tadi. Oke, kemudian ini bisa kita perluas audiens kalau kita centang seperti ini. Jadi selain orang yang kita tentukan tadi ini, kita berikan kesempatan ke mesinnya, algoritmanya Google itu, algoritmanya YouTube, untuk menemukan audiens baru yang serupa, sesuai dengan yang kita rinci tadi di sini. Jadi selain ini bisa juga diperluas gitu jangkauannya. Tapi kalau ini sudah cukup besar jangkauannya, nggak perlu diaktifkan dulu ini, karena kalau kita lihat di sini, estimasinya ini sudah tayangannya cukup besar ya, sesuai dengan target yang kita tentukan tadi. Oke, selanjutnya tentang kata kunci. Ya, di sini kita juga bisa menambahkan iklan sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Seperti kita pasang iklan di Google Ads untuk di Google, di penelusuran Google, kita bisa masukkan kata kunci di sini. Ya, sesuai yang kita tentukan. Kalau kita sudah ada websitenya, misalnya seperti ini, saya masukkan di sini, nanti akan diberikan ide kata kunci, ya nih yang sudah ada. Kalau mau masukkan, kita tinggal klik tanda plusnya, kayak gini. Tapi kalau kita mau menambahkan manual di sini juga bisa langsung, seperti itu misalnya. Oke, jadi untuk kata kunci kita bisa masukkan di sini ya. Kemudian untuk topik ini bisa kita cari video-video dengan topik apa gitu. Misalnya yang akan menampilkan iklan kita itu misalnya topik internet atau tentang komputer, tentang keuangan gitu. Ini bisa kita tentukan topiknya. Atau kalau kita nggak mau dengan topik tertentu ya biarkan saja gitu. Ini untuk mempersempit lagi jangkauan atau untuk biar lebih terperinci lagi, biar targetnya lebih spesifik dan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kemudian penempatan, kita juga bisa tempatkan sebenarnya video kita itu hanya di channel-channel tertentu bisa, atau di video yang kita tentukan juga bisa. Ya, misalnya kita hanya ingin video saya itu muncul di channelnya siapa gitu. Bisa ketikkan di sini. Atau kita bisa masukkan video di sini, video orang lain gitu. Ke penempatannya. Tapi untuk iklan ini agar lebih luas, jadi saya nggak membatasi ditempatkan di mana saja boleh. Oke, kemudian selanjutnya kita bisa membuat iklan videonya. Nah, iklan videonya ini kita tinggal menambahkan saja
URL-nya atau kita cari videonya nih dengan kata kunci misalnya jasa pembuatan Nah, ini muncul ya untuk video saya yang akan saya jadikan iklan. Kalau teman-teman nggak menemukan langsung seperti ini, kita langsung bisa juga ketikkan atau copy URL-nya. Nah, kalau URL-nya langsung spesifik ke video gitu, kalau nggak ketemu di situ. Nah, kita masukkan URL seperti ini. Oke, setelah itu, ini akan muncul contoh iklannya yang tampil seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan URL finalnya. Kita menggunakan HTTPS ya. Kemudian URL-nya akan tunjukkan ke sini, ke alamat website yang kita tentukan, yang kita punya. Jadi kalau iklan kita nanti diklik gitu, dia akan menuju ke website ini. pujianto.web.id. Ini aja. Di bagian URL final ini kita isi. Kemudian yang ini tampilkan nggak usah diisi, dibiarkan saja. Dan pesan ajakannya atau CTA-nya apa di sini kita bisa buat ya, misalnya order sekarang atau pesan hanya 10 karakter ya, dibatasnya ya, atau daftar gitu. Ini kalau kita mau buat pesannya akan muncul, tapi kalau enggak dia akan dilewatkan, nggak perlu ada pesannya, nggak perlu ada CTA-nya. Jadi dibuat kosong seperti ini aja. Kemudian berikutnya judul panjang, ya ini misalnya jasa pembuatan website. Ini deskripsinya, misalnya seperti itu. Seperti ini tampilannya, ini kalau di mobile, kalau di desktop seperti ini tampilannya, ya ini contohnya, ini kalau di TV ya, ini di desktop. Oke, kemudian teman-teman bisa tentukan sendiri judulnya seperti ini, deskripsinya, dan ini bisa kita biarkan saja. Ini hanya tampil di komputer ya. Banner pengiring, ini ada banner tambahannya. Kita bisa biarkan nanti si YouTube ya akan membuat secara otomatis sesuai dengan dari banner channel kita. Atau kita bisa upload gambar ya. Ini kita bisa buat gambar ukuran 300x60 pixel. Ya, jadi saya biarkan saja ini biar nanti menggunakan banner dari channel kita. Ya, ini sudah kita buat satu iklannya. Iklan satu ya, atau kita beri ya iklan apa misalnya video jasa web gitu nama iklannya, boleh aja, ini hanya untuk penamaan, nggak akan muncul di dalam iklan. Dan kita bisa membuat lagi iklan berikutnya nih, video baru. Ini iklan yang pertama kita buat. Kita bisa buat lagi iklan baru lagi kalau mau langsung membuat beberapa iklan. Contohnya di sini saya akan buat satu iklan saja dulu, kemudian saya akan meneruskannya, yaitu menentukan bid ya atau tawarannya. Kita bisa menjangkau ya, ini melihat di sini sarannya. Jadi dengan performa iklan kita yang sudah kita tentukan tadi di sini, disarankan kita menggunakan bid Rp158 per view-nya. 158 atau kita buat 160 ya. Jadi biar lebih besar. Karena nanti iklan kita akan bersaing dengan pengiklan lain yang targetnya sama, tapi bidnya lebih besar gitu. Jadi kalau kita bisa menentukan bid targetnya lebih besar, ya tentu iklan kita akan lebih sering dimunculkan. Nah, ini nanti akan ada rekomendasinya dan kita bisa tentukan ya. Setelah kita isi semuanya, di sini ada estimasi mingguan. Ini hanya estimasi, bukan data pasti ya. Jadi teman-teman nggak perlu walaupun ini misalnya jangkauannya kelihatannya kecil, juga nanti faktanya belum tentu kecil. Atau di sini jangkauannya besar juga belum tentu seperti itu, karena nanti akan sesuai dengan kondisi pencari videonya ya, penontonnya gitu. Jadi ini nggak pasti. Ini hanya berdasarkan dari data yang pernah ada gitu. Nah, sampai di sini kita bisa langsung klik buat kampanye setelah semuanya sudah oke. Klik saja, klik di sini buat kampanye. Dan sudah selesai ya. Di sini sudah oke semuanya. Iklan kita selanjutnya akan ditinjau. Kemudian kita bisa menuju ke lanjutkan ke ringkasan. Nah, ringkasannya seperti ini. Iklan yang kita buat. Pembuatan kampanye sudah selesai dan sedang dilakukan pemeriksaan kebijakan misalnya 1-2 hari.
Kita tunggu saja dan nanti iklan kita akan tayang. Setelah iklan tayang nanti baru ada datanya di sini akan muncul. Tayangannya berapa, biayanya berapa gitu. Dan ini nanti bisa kita cek untuk mengevaluasi iklan kita. Ya, jadi sampai di sini sudah oke, selesai. Bagaimana cara memasang iklan kita di YouTube, iklan dalam bentuk video untuk mempromosikan produk atau jasa kita. Oke, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.